Halo semua, perkenalkan nama saya Riva Setia dengan di belakang 87. Saya dari kelas 2 PIB. Di sini saya mau menjelaskan beberapa materi tentang usul fiqh, termasuk dalam pengertian usul fiqh baik secara bahasa maupun secara istilah. Di sini saya juga mau menjelaskan tentang sejarah perkembangan usul fiqh. Ada juga sumber utama hukum Islam, masalah mursalah, maqasid syariah, dan contoh kegunaan memahami usul fiqh dalam kehidupan. Oke, next saya akan membahas tentang pengertian usul fiqh secara bahasa dan istilah. Oke, ini yang ditunggu-tunggu. Pengertian usul fikih menurut bahasa. Apa sih usul fikih menurut bahasa? Istilah usul fikih terdiri dari dua kata, yaitu usul dan fiqh. Betul. Apa itu usul? Usul itu adalah bentuk jamak dari aslun yang berarti dasar atau landasan dari segala sesuatu. Sebagai contoh nih, fondasi rumah disebut asl karena ia menjadi tempat pijak bagi bangunan di atasnya. Sedangkan al-fiqh atau fiqh dalam pengertian etimologisnya berarti memahami atau mengerti. Kata fiqh berasal dari kata faqaha yufaqihu fiqhan yang berarti pemahaman, khususnya mengenai agama Islam ya. Dengan demikian, fiqh berarti pemahaman yang mendalam mengenai ajaran Islam secara menyeluruh. Yang selanjutnya, istilah usul fiqh yaitu usul fiqh menurut istilah yaitu ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat praktis dan diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Itu yang dimaksud dengan usul fiqh menurut istilah ya teman-teman. Next, di sini ada sejarah perkembangan ilmu usul fiqh. Jadi di dalam sejarah ini ada beberapa perkembangan melalui ilmu usul fiqh ya. Yang pertama ada masa Nabi Muhammad SAW pada periode wahyu. Pada masa ini belum ada usul fiqh sebagai disiplin ilmu tersendiri. Sumber hukum berasal langsung dari wahyu Al-Quran dan penjelasan langsung oleh Rasulullah melalui hadis. Rasulullah menjadi satu-satunya rujukan dalam menetapkan hukum dan menyelesaikan berbagai persoalan umat. Di sini juga ada contoh, yaitu ketika seorang sahabat bertanya hukum warisan atau pernikahan, Rasul menjawab langsung berdasarkan wahyu. Yang kedua ada masa khulafur rasyidin dan sahabat. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, para sahabat menggunakan ijtihad, qiyas, dan maslahat dalam menetapkan hukum. Ini adalah awal mula menggunakan metodologi berpikir hukum, meskipun belum tertulis. Tercermin dalam banyak keputusan Umar bin Khattab yang menyesuaikan hukum dengan kondisi masyarakat saat itu. Yang ketiga ada masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in, abad ke-1 hingga ke-2 Hijriah. Di sini tumbuh dua madrasah utama. Yang pertama madrasah Hijaz atau madrasah hadis di Madinah yang lebih berhati-hati dan mendasarkan hukum pada riwayat hadis. Yang kedua madrasah Irak, madrasah Ra'i di Hufah yang lebih rasional dan banyak menggunakan qiyas. Karena apa? Karena sedikitnya riwayat hadis di Irak. Para ulama mengembangkan metode ijtihad tetapi belum membukukannya secara sistematis. Yang keempat ada
masa kodifikasi ilmu ushul fiqh, abad ke-2 Hijriah. Tokoh sentral ini Imam Syafi'i. Karya Ar-Risalah, beliau menganggap sebagai bapak ilmu ushul fiqh. Karena apa? Karena pertama kali menyusun ilmu ini secara sistematis, yaitu menyatukan dua pendekatan hadis dan ro'i menjadi metode yang seimbang. Di sini juga menjelaskan dasar-dasar, ada Al-Quran, Sunnah atau hadis, ijma dan qiyas. Yang kelima ada masa pengembangan abad ke-3 sampai ke-7 Hijriah. Ilmu ushul fiqh mengalami perkembangan pesat. Setiap mazhab fiqh menyusun metode ushul fiqhnya sendiri. Contohnya, mazhab Hanafi al-fusul fi ashul, mazhab Maliki al-muwatta dan komentar usul, mazhab Syafi'i al-Mustafa al-Hazali, mazhab Hanbali Raudatun Nadir Ibnu Qudamah. Tokoh penting lain yaitu ada Al-Juwaili, Al-Ghazali, Fakhruddin Al-Razi, Asy-Syadhibi. Ketujuh ada masa kemunduran abad ke-8 sampai ke-13 Hijriah. Ushul fiqh cenderung mengalami kemunduran karena dominasi taklid kepada mazhab tertentu. Lebih banyak kegiatan mensyarah atau mengomentari kitab lama. Adanya minimnya ijtihad baru dan respon terhadap perubahan zaman. 8 ada masa modern dan kontemporer abad ke-9 sampai sekarang. Ilmu ushul fiqh itu kembali dihidupkan dan dikembangkan untuk menjawab tantangan-tantangan zaman modern. Banyak persoalan baru yang muncul, ekonomi, hak asasi, bioetika, dan teknologi. Ushul fiqh mulai dikaji lintas disiplin, bahkan digunakan dalam hukum positif. Tokoh kontemporer pada ini ada Muhammad Abduh, Rashid Ridho, Yusuf Al-Qaradawi, Toha Jabir Al-Alnawi. Selanjutnya ada sumber utama hukum Islam. Sumber utama hukum Islam itu ada apa aja sih? Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan sumber hukum tertinggi dan pertama dalam Islam. Al-Quran tidak hanya mengandung aspek ibadah dan akidah, tapi ada aturan sosial, ekonomi, pidana, dan hukum-hukum muamalah lainnya. Contoh, perintah melaksanakan sholat, Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Larangan riba, Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Terus ada hukum warisan, Quran Surat An-Nisa ayat 11. Kedua ada as-sunnah atau hadis Nabi. Sunnah itu apa sih? Sunnah itu adalah segala ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan pedoman hidup. Sunnah menjelaskan secara terperinci dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Fungsi sunnah terhadap Al-Quran itu apa? Fungsinya adalah untuk menjelaskan ayat yang tidak bersifat menambahkan hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, membatasi atau mengkhususkan hukum yang umum dalam Al-Quran. Yang ketiga ada ijma. Ijma adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada suatu masa terhadap suatu hukum syar'i setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ijma menjadi bukti bahwa hukum tersebut diterima secara luas dalam umat Islam dan memiliki kekuatan hukum. Contoh ijma itu apa? Kewajiban sholat 5 waktu, keabsahan pengumpulan Al-Quran,
dalam mushaf pada masa Khalifah Abu Bakar. Yang keempat, ada kias atau analogi. Kias itu apa sih? Kias adalah metode menetapkan hukum suatu perkara baru yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah dengan cara menganalogikan dengan hukum perkara lain yang sudah jelas hukumnya karena ada ilatnya atau alasan hukum yang sama. Contoh, hukum haramnya narkotika. Nah, hal ini dianalogikan dengan hukum haramnya khamur karena keduanya sama-sama memabukkan. Di sini juga ada sumber sekunder hukum Islam. Yang pertama ada istisan atau preferensi hukum. Istisan adalah meninggalkan kias umum menjadi hukum yang dianggap lebih sesuai dengan kemaslahatan dalam kondisi tertentu. Ini adalah pengecualian dari kias demi keadilan atau kemudahan. Contoh, membolehkan orang menyentuh air wudhu di bak umum tanpa najis. Meskipun secara kias, air yang ada disentuh tangan belum wudhu dianggap najis. Yang kedua, maslahah mursalah. Apa yang disebut dengan maslahah mursalah? Maslahah mursalah yaitu penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran atau Sunnah. Tapi tidak bertentangan dengan nas yang sesuai dengan tujuan syariat maqasid syariah. Contoh, menggunakan kamera CCTV di masjid untuk mencegah pencurian atau larangan merokok karena dampaknya buruk bagi kesehatan jamaah. Yang ketiga ada uruf atau adat adat kebiasaan. Uruf itu kebiasaan atau tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Selama adat itu tidak mengandung kemungkaran, maka bisa dijadikan dasar hukum. Contohnya jual beli di pasar modern. Yang keempat ada sa'ad az-zari'ah, menutup celah kerusakan. Ini adalah prinsip pencegahan, yaitu melarang suatu perbuatan bukan karena perbuatannya haram secara langsung, tapi karena dikhawatirkan akan mengarah pada sesuatu yang haram. Contoh, larangan halwat berduaan dengan laki-laki dan perempuan karena bisa menimbulkan apa? Ya, zina. Sini ada pengertian maslahah mursalah. Masalah mursalah adalah bentuk pertimbangan hukum Islam yang berlandaskan kemaslahatan, yaitu kebaikan umum, yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nas atau Al-Quran dan hadis, namun tidak bertentangan dengan keduanya. Istilah mursalah berarti bebas atau tidak terikat. Maksudnya, kemaslahatan ini tidak secara khusus dibenarkan ataupun dilarang dalam nas. Syarat-syarat maslahah mursalah yang diterima yaitu tidak bertentangan dengan nas Al-Quran dan Sunnah, benar-benar membawa manfaat dan mencegah kerusakan, bersifat umum untuk kepentingan masyarakat, bukan individu. Maslahat tersebut harus nyata dan bisa dirasakan manfaatnya. Itu pengertian dari maslahah mursalah. Pengertian maqasid syariah. Maqasid syariah adalah tujuan-tujuan agung yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam menentukan hukum. Hukum-hukum dalam Islam tidak ditetapkan secara acak, tapi memiliki tujuan untuk melindungi kehidupan manusia dan menciptakan tatanan sosial yang adil dan seimbang. Maqasid syariah memiliki 5 tujuan, yaitu 1. Menjaga agama atau hifz al-din. Tujuan utama syariat adalah menjaga keutuhan dan kelestarian ajaran Islam. Yang kedua ada menjaga jiwa atau hifz al-nafs.
yaitu Islam sangat menghargai kehidupan manusia dan melarang segala bentuk kekerasan atau pembunuhan tanpa hak. Yang ketiga ada menjaga akal, hifz al-aql. Yang keempat, menjaga keturunan, hifz al-nasl. Yang kelima, menjaga harta, hifz al-mal, yaitu syariat Islam mengatur kepemilikan dan penggunaan harta secara adil. Harta harus diperoleh dan digunakan dengan cara yang halal dan bermanfaat. Tadi ada 5 tujuan maqasid syariah. Pertama ada hifz al-din, kedua ada hifz al-nafs, yang ketiga ada hifz al-aql, yang keempat ada hifz al-nasl ya. Yang kelima ada hifz al-mal. Contoh kegunaan memahami usul fiqh dalam kehidupan. Memahami usul fiqh itu memiliki banyak kegunaan dalam kehidupan ya. Terutama yang pertama ada menentukan hukum syariat, membantu dalam memahami dan menentukan hukum-hukum syariat Islam, halal, haram, wajib, sunnah, makruh, mubah, berdasarkan dalil-dalil yang sahih dari Al-Quran dan As-Sunnah, serta metode ijtihad yang benar. Yang kedua, mengambil keputusan yang tepat, memberikan kerangka metodologis untuk mengambil keputusan dalam berbagai persoalan hidup yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nas, dengan melakukan analogi kias atau istinbat hukum lainnya. Yang ketiga, ada menghindari kesalahan dalam beragama, mencegah seseorang dari pemahaman agama yang keliru atau ekstrim, karena usul fiqh mengajarkan cara berinteraksi dengan dalil dan memahami konteksnya secara komparasif. Yang selanjutnya ada menyelesaikan perselisihan fikih, membekali individu dengan dasar-dasar argumentasi yang kuat untuk memahami perbedaan pendapat. Terakhir ada membangun kemandirian berpikir keagamaan, mendorong umat Islam untuk tidak hanya taklid buta, tetapi juga mampu menelaah dan memahami alasan dibalik suatu hukum atau fatwa, sehingga ibadah dan muamalah dilakukan dengan kesadaran penuh. Itu adalah contoh dari kegunaan memahami usul fiqh dalam kehidupan.